turun-temurun, udah dari neneknya sampai ibunya. Memang orang itu kaya luar biasa. Betul, dari rumahnya itu besar, mencirikan sekali gitu. Dan memang warga setempat pun agak takut untuk bersosialisasi dengan keluarga yang pesugihan ini, Mae. Karena takut dijadiin wadal, apalagi kalau udah nemu duit. Itu memang udah terkenal sekali di situ. Kalau ada duit gepokan tiba-tiba di jalan, wah, mungkin pasangannya sekuki, pasangannya gitu. Jadi uang pasangan. Dengan batin saya yang bicara, Mae. Secara nggak langsung saya bicara, maaf dek, kakak nggak bisa nyelamatin kamu. Ini udah terlanjur, kamu memang udah nggak ada, kakak nggak bisa. Ini udah di luar kemampuan kakak, di luar batas, jadi kakak nggak bisa nyelamatin kamu dek. Di situ saya mulai melanjutkan, mulai melanjutkan perias jenazah di dia. Dan memang banyak tumbal yang kena. Iya. Kalau anggota keluarga sendiri nggak kena ya, keluarga yang melakukan? Tidak kena, tapi ada ciri khususnya. Gadis muda terbujur kaku di peti kayu. Wajahnya yang pucat dengan lebam membiru. Mulutnya terbuka seolah menyimpan rahasia, seolah jadi pertanda dari tragedi tak biasa. Gambaran goib pun terlihat tanpa terduga, memperlihatkan kenyataan yang penuh luka. Kondisi tak biasa dari korban siluman durjana menimpa sahabat lama dari Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sobat, di depan kita ada narasumber yang sudah beberapa kali tampil di Malam Mencekam. Dan hari ini juga masih tetap menggunakan masker ya. Kita mau adakan challenge nih buat narasumber yang satu ini. Namanya Mbak Diana. Jadi seorang perias jenazah ya. Dan di video yang sebelumnya juga adalah seorang pengusaha soto waktu itu ya. Mungkin dari sobat semua penasaran ingin melihat wajah Mbak Diana. Aduh. Mang Ei juga penasaran ya. Baik, Mang Ei. Mbak Diana, kira-kira kalau ditantang nih, di challenge sama Mang Ei, berani nggak buka masker? Berani, Mang Ei? Berani. Berani. Beneran? Berani. Beneran. Gimana nih yang di studio? Buka? Mang Haji buka? Oke. Kalau dibuka, nanti yang diceritakan di video 1-2 nanti yang di belakang itu pada ngambek dong. Mang Ei, setelah video itu sudah tayang dan beberapa keluarga juga memang sudah mengetahui dan tidak ada trouble, memang semua juga sudah saling terbuka, saling memaklumi atas kejadian sebelumnya. Jadi saya rasa untuk siapapun yang terlibat di dalam video tersebut, yang saya ceritakan, yang saya ungkapkan, ya memang semua aman, tidak ada trouble untuk mengungkap siapa identitas saya sebenarnya. Yakin ya, dan yakin, mereka juga katanya tetap sudah tahu meskipun pakai masker. Sudah tahu, banyak yang mengetahui walaupun saya pakai masker, mungkin dari suara saya memang iya sama aku, iya itu saya gitu. Dan dengan cara saya menceritakan di Malam Mencekam ini, saya lebih plong, saya lebih lega gitu rasanya. Dan itu juga kan ada pesan jadi supaya kalian tidak melakukan seperti yang saya lakukan ini gitu loh. Oke. Baik, kalau tantangannya diterima ya syukur alhamdulillah, berarti kita semua bisa melihat wajah asli dari Mbak Diana. Baik, ini. Oke. Ini dia wajah Mbak Diana. Saya buka. Oke, seperti ini ya. Jadi yang penasaran sudah lihat, sekarang sudah nggak penasaran dan mau berkisah lagi tentang jenazah lagi ya. Iya, yang kali ini kelanjutan dari kisah jenazah yang sebelumnya. Yang memang saya kali ini pulang dari Bali. Dari Bali? Betul. Langsung melanjutkan. Ini job. Jadi ibaratnya ini adalah job
Sampingan. Job sampingan, tapi bisa dibilang untuk kali pertamanya lagi setelah saya merias jenazah di Bali. Baik, dan ceritanya mendalam ini ya. Jadi Betul, Mai. oh ya, Mbak Diana ini Gimana, punya six sense ya, bisa merasakan begitu. bisa. Jenazah Setelah yang kejadian di- tersebut itu Mang jadi saya kan lebih peka. Saya jadi lebih bisa merasakan, apalagi kalau saya sudah mengucapkan mantra yang memang saya kuasai. Oke, yang di Seperti video ini itu, ya. Betul. Baik. Jadi sobat, siap-siap cemilannya, rokoknya, kopinya. Kita akan bersama-sama nonton kisah dari Mbak Diana. Jangan lupa untuk menekan tombol gabung dan bertemu Mbak Bila. Ada momen-momen yang tidak kita tayangkan di video reguler ini. Jadi yang penasaran segera tekan tombol gabung. Oke? Mbak Diana, kegiatannya apa sekarang ini? Saat ini saya memang bekerja di salah satu manajemen, memang yang sudah saya jalani, Bidang apa? dan bidang retail. Retail ya? Iya, Oke. retail. Mudah-mudahan tambah banyak ya Terima kasih, ordernya. Mak gitu. terima kasih. Sobat, saatnya kita nonton kisah dari Mbak Diana. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Diana. Jadi di awal tahun 2016 ini saya sudah pulang dari Bali, Mang Dan saya melanjutkan studi saya di salah satu fakultas di Cirebon. Di situ saya menjadi mahasiswa. Tapi dengan kemampuan yang saya miliki saat itu, memang saya lebih peka, Mang dengan hal-hal yang begitu. Lalu job sampingan saya itu memang untuk merias-merias. Selain merias jenazah, saya juga menerima merias untuk acara-acara. Ada Mang di suatu hari, ibu saya menghubungi saya, Mang Ada salah satu kerabat meninggal di kampung ibu saya di Jawa Tengah. Di situ saya sedang berkuliah, Mang Ketika saya dihubungi, Diana, mau nggak kamu ngerias jenazah? Tapi ini ada di kampung Bunda, ada di. Saya awalnya pengen menolak, Mang tapi saya pikir ini adalah untuk job sampingan saya, kan lumayan, Mang ya. Jadi oke, saya terima aja, Bunda. Tapi di situ saya udah punya feeling gak enak. Jadi dalam arti kayak kok kayak mau ditolak nggak bisa gitu, Mang. Jadi kayak perasaan saya tuh kayak ada pesan yang memang harus disampaikan lagi oleh si jenazah ini. Jadi kayak merasa saya tuh terpanggil. Makanya saya iakan, oke, kapan untuk waktunya? Tanggal sekian. Karena memang kan itu ada hitungan harinya, Mang di rumah duka, salah satu rumah duka di Jawa Tengah tersebut. Akhirnya di hari itu saya pulang kuliah, saya berangkat ke kampung. Sesampainya di rumah duka, saya belum tahu tuh, Mang, jenazahnya ada di ruangan B. Di situ deh saya ke tengah. Saya ngeliat petinya, Mang Terus saya lihat jenazahnya di dalam peti tersebut masih muda, Mang Tapi saya nggak asing sama jenazahnya tersebut. Kok seperti kenal, walaupun wajahnya memang bukan anak kecil lagi, tapi kok kayak kenal saya. Akhirnya saya lihat keluarga lainnya yang ada di rumah duka tersebut. Oh benar, berarti ini keluarganya Lydia. Ketika saya melihat jenazah, kan saya kaget, emang cari tahu dan tanya ke keluarganya, masih muda banget meninggal gitu loh. Akhirnya di situ saya heran, Mang Aku mau cerita ya, Mang ya, memang ada kisah di balik kematian Lydia ini. Setahu saya si Lydia ini memang dulu di tahun 2006 silam, Lydia ini sekitar umur 3 tahun, Mang Dia masih balita. Kebetulan saat itu saya tuh SD, Mang
di kampung bunda saya memang suka bermain-main gitu. Ada salah satu pohon besar dan memang itu sudah ada sejak dulu, pohon tua, bisa dikatakan pohon udah lama banget pohon kepuh namanya. Kita nyebutnya pohon kepuh atau randu. Pohonnya itu besar banget Mang Ei. Itu ada di salah satu jalan di tikungan, posisinya ada di tikungan setelah makam. Dan disitu memang terkenalnya pohon itu sering ada kecelakaan, anak hilang, dan itu misterius, kadang ketemu, kadang enggak gitu Mang Ei. Kilas balik, si Lydia ini saat itu memang sering bermain-main di sekeliling pohon kepuh tersebut Mang Ei. Pada saat itu hari apesnya Lydia Mang Ei. Lydia itu dikabarkan hilang setelah bermain-main dengan teman-temannya, dan memang saat itu pun saya memang ada di kampung tersebut momennya. Kan kita sering pulang kampung ya Mang Ei ya pada saat saya masih kecil. Lydia itu sedang bermain-main di situ di sekitaran pohon kepuh tersebut. Tapi Lydia nggak kunjung pulang Mang Ei. Sampai akhirnya orang tuanya pun mencari di sekeliling itu, tanya-tanya ke teman-temannya, tanya ke tetangga-tetangga, ada yang ngeliat nggak Lydia. Tuh saat itu Mang Ei geger banget. Si tante ini, saya sebut tante ya Mang Ei, orang tuanya Lydia. Dia tuh rungsing banget, dia kacau, dia khawatir pas tahu Lydia itu nggak ada. Ditanya semua nggak ada yang lihat Lydia, nggak ada. Tapi terakhir teman-temannya bilang ada di sekeliling pohon kepuh tersebut Mang Ei. Jadi pada akhirnya udah malam, tetap nggak ketemu. Dicoba ditenangin sama warga Mang Ei, itu belum ada kepikiran hilangnya karena makhluk yang ada di pohon kepuh tersebut Mang Ei. Tapi kita masih berasumsi Lydia mungkin main, mungkin besok pulang atau dipulangkan. Tapi ternyata tidak ada berita lagi untuk Lydia itu pulang. Sampai akhirnya besok harinya si tante ini menghubungi salah satu kiai yang ada di kampung tersebut. Kiai ini meyakini bahwa Lydia itu hilang bukan karena diculik atau bukan karena dia itu main jauh, tapi diyakininya hilang di pohon kepuh tersebut. Nah memang terkenalnya sering ngumpetin anak kalau kata orang zaman dulu itu loh Mang Ei. Dan itu memang bukan kisah baru, kisah lama. Itu memang suka ada yang hilang di situ, terus tiba-tiba ketemu dia tidak bisa bicara. Kadang dia juga gagu, jadi tumbuh jadi anak yang tidak normal Mang Ei. Kisah cerita si kiai itu dimintai tolong sama si tante. Tolong temukan anak saya Pak Kiai. Saya nggak mau anak saya kenapa-napa. Kalau memang anak saya hilang di pohon ini, saya minta tolong untuk dilakukan pencarian. Walaupun Lydia ini non muslim, tapi dia meminta bantuan kepada Pak Kiai yang memang juga mayoritas di kampung tersebut itu muslim semua Mang Ei. Akhirnya Pak Kiai menyanggupi dengan cara dia berdoa, lalu mengumpulkan warga-warga setempat untuk bantu mencari Lydia. Yang memang di mana Lydia itu proses pencarian itu nggak mudah Mang Ei. Itu penuh dengan drama bisa dibilang, dan itu kita harus butuh kentongan, kita harus butuh panci, daun kelor, dan memang itu semua dikerahkan untuk dibikin berisik di sekeliling pohon tersebut gitu Mang Ei. Dan memang di pohon tersebut juga warga sekitar tuh rumah agak jauh, jadi si pohon tuh banyak karangan kosongnya gitu Mang Ei. Di situ kalau menurut yang tak kasat mata atau yang bisa melihat di sekeliling pohon itu memang bukan pekarangan kosong, tapi memang seperti satu istana bagi makhluk gaib gitu loh Mang Ei. Dan makhluk yang ada di pohon kepuh tersebut diyakini adalah seorang perempuan, wujudnya menyeramkan dan memang itu sudah tua. Entah itu seperti bisa kita sebut wewe gombel ya Mang Ei, bukan kuntilanak tapi lebih ke wewe gombel, karena sering banget kisahnya anak-anak yang selalu dia bawa gitu Mang Ei. Ceritanya hari pertama nih Mang Ei, semua dikerahkan tuh Mang Ei, warga-warganya. Tante ini cuman nunggu di rumah, nggak boleh ikut gitu karena kan memang biar banyak laki-laki yang nyari di situ. Nah di pencarian pertama ini belum ada hasil Mang Ei, nihil, dia nggak ketemu. Walaupun memang udah dicari, tapi tetap tante tuh
minta dilakukan pencarian lagi. Masa ya baru sehari udah nyerah, besok dicari lagi gitu. Dan itu dilakukan setelah maghrib Mang E. Besok setelah maghrib mulai lagi pencarian. Tapi di pencarian hari kedua ini ada yang janggal Mang E. Jadi di sekitaran pohon kepu ini seperti suasananya beda, anginnya lebih kencang. Itu menurut pengakuan Pak Kiai saat itu ya Mang E. Angin kencang banget sampai si pohon kepu itu kan ada buahnya Mang E, randu, kapuk pada berterbangan. Tapi sedangkan itu hanya di sekeliling pohon randu itu aja, tidak semuanya. Di situ jadinya membuat warga setempat yang mencari Lydia sedikit takut. Mereka semua merinding Mang E. Jadi akhirnya dihentikanlah karena dianggap kalau dilanjutkan takutnya ada korban lagi nih Mang E. Karena memaksa untuk mencari si Lydia ini. Dan pohon ini Mang E, dia tuh sudah berusaha kali ada yang menebang, dipindahkan ataupun jangan ada pohon di pinggir jalan itu, tetap nggak bisa Mang E. Jadi pohon itu bisa dikatakan keramat ya, sampai sekarang pun pohonnya ada Mang E. Itu ada, masih berdiri kokoh dia di situ. Nah lalu di hari kedua itu nihil Mang E, karena cuacanya mungkin dirasa kurang baik, banyak angin dan juga banyak kepu-kepu yang berterbangan, jadi dihentikanlah pencarian, dilanjutin besok lagi. Akhirnya besok dilanjutin lagi seperti itu Mang E. Dikerahkan lagi dengan Pak Kiai mulai lebih berkonsentrasi ya Mang E. Di sekeliling itu Pak Kiai itu seperti baca ayat-ayat suci dengan tasbihnya apa. Di hari ketiga ini si Lydia belum ada tanda-tanda juga ditemukan Mang E, tapi Pak Kiai itu lebih memperpanjang waktunya gitu loh Mang E. Tidak berhenti di tengah malam tapi dilanjut sampai subuh. Karena memang sudah 3 hari kan khawatir ya Mang E, barangkali dia gak ada apa gimana, udah hari ketiga. Jadi si Pak Kiai ini benar-benar untuk mencari Lydia tuh lebih intens. Di situ dia melakukan entah itu sholat atau dia berdoa ayat-ayat suci seperti itu dengan cara warga kampungnya bunyiin kentongan, terus daun kelor dia keliling dikepret-kepretin ke pohon-pohon itu, berharap si Lydia itu dibalikin karena memang warga kampung tersebut meyakini Lydia itu memang ada di pohon itu Mang E. Ketika menjelang subuh, itu seperti ada suara rintihan Mang E. Suara rintihan orang dewasa, bukan anak kecil Mang E. Di situ Pak Kiai mulai curiga karena minim cahaya, hanya obor dan juga HP ya Mang E, blitz HP seperti itu, senter. Jadi kurang jelas pandangannya, suara rintihannya dari mana. Nah, Pak Kiai tersebut mendekati sumber suaranya Mang E. Di situ ada salah satu warga yang mendengar, akhirnya Pak Kiai nikene ki anak. Pak Kiainya deketin sama warga itu, tapi langkah sapa-sapa, sepi. Itu kan karena bahasa Jawa ya Mang E ya. Dengerin dulu, jangan pada berisik, biar kitanya lebih fokus gitu. Masuk kalau itu kan karena bahasa orang sana ya Mang E. Akhirnya salah satu warga yang menemukan Lydia itu di semak-semak Mang E, tapi di dekat pohon kepu tersebut. Karena Lydia itu masih umur 3 tahun, kecil, kurang begitu terlihat Mang E. Kata warga tersebut, ada di sini. Nah terus Pak Kiai buru-buru mendekat ke situ sama warga-warga yang ada di situ juga. Wih bener, itu Lydia. Itu nok Lydia gitu. Terus si Lydia itu digendong sama Pak Kiai, tapi dengan kondisi yang sangat kotor dan juga Lydia seperti ketakutan Mang E di situ. Berarti udah 3 malam itu ya? Iya, kurang lebih 3 malam. Nah si Lydia ini kan harusnya bisa bicara seperti umum layak teman-temannya itu. Dia memang sudah sedikit lancar bicaranya. Cuman di malam itu Lydia bicaranya gagu Mang E. Lebih ke ingin bicara tapi tidak bisa. Mungkin karena dia masih shock, dia masih belum siap buat berbicara. Akhirnya digendong tuh si Lydia sama Pak Kiai.
diusap-usap. Seneng warga-warga tuh semua. Udah ketemu. Gage digawani wong tuae, cepet dibawa ke orang tuanya. Udah ketemu tuh, akhirnya dibawa tuh Mang di hari ketiga ke rumah orang. Si tante seneng banget. Tante itu berterima kasih banget sama Pak Kiai itu dan warga-warga. Terus warganya bilang, dimandiin dulu, kayak ngomongnya gitu. Terus dikasih makan, gimana? Ternyata si anak itu udah mandi, udah bersih si Lydia, tapi dia nggak bisa bicara Mang setelah ditemukan itu. Mungkin kita menganggap masih baru, masih shock gitu. Akhirnya besok harinya Lydia ini tidak bisa bicara. Dia gagu dan seperti kurang normal Mang nggak gesit lagi, nggak lincah lagi setelah kejadian dia hilang ini. Dan dia itu lebih seperti banyak berhalusinasi kabarnya Mang dari orang tua Lydia ini cerita kan. Akhirnya si Lydia ini kabarnya tumbuh menjadi anak yang kurang normal. Sekolah pun di SLB Mang karena dia bicaranya tidak lancar, terus lebih ke halusinasi gitu loh Mang. Dia lebih suka menyendiri, berdiam diri di kamar, entah itu dia melakukan sesuatu atau apa. Jadi dia lebih ke senang dengan dunianya sendiri. Mungkin sedikit kisah dari Lydia. Akhirnya flashback ya? Ya itu flashbacknya seperti itu. Intinya Lydia itu tumbuh menjadi anak yang kurang normal dan juga lebih pemurung, lebih kayak seperti berhalusinasi seperti itu. Sampai akhirnya oke, saya melanjutkan nih Mang melihat jenazah Lydia lebih dekat. Lalu seperti biasa saya melakukan pendekatan kepada jenazah, meminta izin untuk merias jenazahnya Mang saya meminta izin untuk merias jenazahnya. Meninggalnya umur berapa itu Lydia? 13 tahun. 13 tahun. Waktu itu 3 tahun ya? 3 tahun masih. Berarti 10 tahun berlalu. 10 tahun kemudian kurang. Masih 13 masih belia banget Mang Tapi masih kenal ya? Masih kenal wajahnya? Kenal. Karena apa, emang si Lydia ini ada ciri khusus sih Mang Memang dia punya tai lalat di bagian muka yang memang saya juga masih mengenali dia. Dan juga kerabat-kerabat lainnya memang orang itu, oh ini keluarga Lydia betul. Meninggalnya karena apa waktu itu? Nah, meninggalnya ini Mang yang bikin saya penasaran ya. Ketika saya mulai ingin merias jenazah nih Mang seperti biasa kan, saya hairdo dulu. Lalu saya melanjutkan ke bagian wajah, saya bersihkan dulu. Tapi di situ saya mulai merasa nggak enak Mang Kok seperti saya merasakan aura yang beda di sekeliling saya, padahal rame di rumah duka itu kan Mang tapi di sekeliling saya memang tidak ada orang, memang cuma saya jenazah aja. Tapi sesekali saya merasa seperti si Lydia itu ada di sekitar saya Mang arwah Lydia yang memang kayak ada yang ingin dia sampaikan, tapi Lydia ini seperti tidak mampu buat berbicara gitu loh. Dan saya di situ merasakan merinding Mang ketika saya megang jenazahnya. Saya lagi-lagi melihat ke belakang, oh nggak ada siapa-siapa. Orang tuanya itu meminta untuk Lydia rias secara sesuai usianya, dibikin cantik, dibikin rapih pokoknya gitu. Akhirnya Tante Diana, tolong ya Lydia dibikin cantik gitu. Soalnya ini permintaannya Lydia. Lydia itu senang gaun putih, senang pita putih. Baik Tante. Di situ akhirnya saya mulai itu seperti biasa, saya mulai merias Lydia. Saya coba konsentrasi lah Mang coba saya rias seperti biasa. Akhirnya sampai ke tangan, saya coba tuh mulai saya megang tangannya seperti biasa. Saya ingin izin, saya sebut dan saya ingin tahu apakah ada pesan yang ingin kamu sampaikan. Saya mencoba berkomunikasi lagi, ternyata benar Mang di situ ada arwah Lydia di belakang saya Mang itu dengan wajah yang pucat banget, kaku, dan dia tidak damai. Dia lebih ke auranya itu sedih, seperti ingin minta tolong, tidak lepas gitu Mang Padahal kan dia masih remaja, dia masih belia kan Mang belum punya dosa istilahnya.
meninggalnya itu ternyata Mae, ketika saya megang tangan Lydia ini, itu saya seperti melihat kilas balik kenapa Lydia nggak ada. Kilas balik yang terjadi kepada Lydia semasa hidupnya sebelum dia meninggal Mae. Itu saya megang tangannya, saya semakin erat megang tangan Lydia karena saya ingin tahu. Saya seperti berkomunikasi dengan Lydia. Dalam hati saya bicara, apa yang mau kamu sampaikan kepada saya, Dek? Ngomong aja. Ini kamu kenapa? Kamu gimana? Akhirnya saya coba lebih dalam lagi, saya coba konsentrasi tuh Mae. Di situ saya melihat seperti Lydia itu tidak tenang. Tahu nggak Mae? Kenapa Lydia awal bermula dari dia menemukan uang segepok Mae. Uang segepok. Uang ini itu jumlahnya cukup banyak karena memang ratusan itu menurut penglihatan saya Mae. Si Lydianya seperti bercerita gitu ya? Bukan seperti bercerita, tapi lebih ke kejadian yang dia alamin itu ada di ingatan saya ini, ada di penglihatan saya secara visual Mae. Tidak nyata. Jadi saya aslinya lagi megang Lydia seperti ini Mae, cuman yang saya rasakan itu memang saya melihat kejadian itu di hari itu berawal dari uang segepok yang memang Lydia temukan. Lydia tidak berbicara Mae, cuma di situ saya melihat dengan jelas kejadian demi kejadian apa yang Lydia rasakan sebelum dia nggak ada Mae. Jadi dia nemuin duit Mae. Itu duitnya cukup banyak jumlahnya. Mungkin Lydia itu kan anak kurang Mae. Jadi dia nggak paham dong ngambil uang itu Mae. Dia seneng tuh dapat uang banyak. Dia kantongin. Dia bawa pulang. Setelah dia bawa pulang, di kamar dia gak langsung ngasih ke ibunya. Tapi si uang itu dia kayak hitung-hitung. Cuman dia kan gak ngerti uang ya Mae. Di penglihatan saya itu si Lydia sedang menghitung uangnya. Lalu Lydia jajanin tuh si uang itu. Mungkin dia ngambil tuh 1 lembar, tapi sisa uangnya dia taruh di bawah bantal. Dia jajanin tuh uang itu ke warung. Dia jajan, dia makan, dia balik tuh ke situ. Akhirnya ibunya Lydia itu masuk ke kamar. Si ibunya Lydia itu menemukan uang itu di bawah bantal. Kaget dong Mae, kok ada uang banyak banget? Dari mana? Akhirnya ibunya Lydia itu nanya sama Lydia, walaupun Lydia tidak bisa menjawab dengan jelas Mae, karena Lydia itu bicaranya gagu gitu Mae. Dia cuman bisa nunjuk-nunjuk gitu. Jadi pada saat ditanya sama si tante, Lydia, kamu dapat uang dari mana? Dapat dari mana ini? Kok banyak sekali? Kan dengan cara orang tua kan halus sama karena memang Lydia itu anak kurang. Lydia gandeng ibunya, dia cuma nunjukin nemu di situ. Dan itu kejadian di halaman rumah Lydia itu. Anehnya di halaman rumah, bukan di luar, tidak jauh dari rumah yang jelas ya, karena Lydia sudah bermain-main di situ. Di situ sampai akhirnya ibunya mengira berarti rezeki, duit nemu, mungkin orang jatuh atau gimana. Akhirnya ibunya pun ikut pakai uang itu si uang itu disimpan sama ibunya. Setelah kejadian itu si Lydia itu seperti mimpi buruk. Dia itu nggak tenang. Di penglihatan saya ini ya Lydia itu setelah jajan dari uang itu nih, dia itu seperti diikutin oleh satu makhluk yang memang belum jelas itu makhluknya bagaimana, dia belum jelas. Tapi Lydia menjadi tidak tenang dan si ibunya pun ikut memakai uang itu kan Mulai kejadian aneh di rumah Lydia itu di penglihatan saya, mulai dari seperti lampu suka mati sendiri. Akhirnya karena Lydia takut gelap, karena mati lampu itu lampu kan mati lama. Di situ Lydia itu ketakutan Itu masih dalam gambaran itu? Masih gambaran saya. Itu selama saya megang tangan Lydia. Jadi gambaran itu jelas banget walaupun dia tidak bercerita, cuman saya melihatnya itu jelas banget step by step kejadian demi kejadian itu. Jadi pada saat mati lampu tersebut, Lydia itu seperti melihat makhluk itu nangis tanpa sebab. Dan juga Tante Juliani itu heran gitu, Lydia kenapa jadi lebih sensitif, terus suka nunjuk-nunjuk ke arah jendela
kamarnya itu, sementara di jendela itu tidak ada apa-apa. Sementara dia kan suka berdoa, makanya dia kumpul tuh berdoa sebelum tidur. Tapi Lydia tetap aja namanya anak kurang ya makanya jadi cuma nunjuk-nunjuk gitu. Ibunya sih nggak paham, mungkin karena belum ditutup lah si jendela itu. Oke, kejadian berikutnya Lydia seperti tidak nafsu makan Mae. Nah, si Lydia itu ketika mau makan, tapi dia itu seperti merasakan hal-hal yang gak enak. Akhirnya si makanan yang harusnya Lydia makan ini, mungkin dia ngeliatnya seperti bukan makanan, emang nyingkirin. Di situ dia mulai tidak nafsu makan kan Mae. Akhirnya si ibunya, kenapa Lydia kok nggak mau makan? Ayo makan, nanti kamu sakit, kamu harus minum obat, kamu harus sekolah besok. Tapi Lydia tetap nggak mau, dan dia selalu nunjuk ke arah jendela kamarnya itu setiap kali. Jadi dia tidak betah di kamar Mae. Lydia ketakutan di hari itu, dan itu berlangsung berhari-hari Mae. Sampai akhirnya pada suatu malam itu suasananya cukup menegangkan Mae. Hujan. Kala itu saya ingat banget hujan besar Mae. Dan Lydia ini tidur di kamar ibunya. Tapi Lydia itu merasakan ada hal yang aneh di bawah ranjang Mae. Seperti gak tenang. Itu dia tidur kan sama ibunya. Akhirnya Lydia bangunin ibunya untuk pindah kamar aja karena dia merasa di kamar ibunya gak aman. Ibunya bilang ya sudah, mungkin Lydia pengen tidur di kamarnya sendiri. Baliklah Lydia ke kamarnya sendiri tuh Mae. Itu masih penglihatan saya Mae. Di situ ruangannya sendirian? Di kamarnya dia sendirian, dia tidur sendiri. Bukan, maksudnya Mbak Diana berdua dengan ada orang lain gak? Gak ada orang lain, cuman jauh Mae. Karena memang proses itu saya sedang merias jenazah Lydia, tapi saya megang tangan Lydia. Hanya berdua di situ ya? Hanya berdua, jadi saya harus bersentuhan dengan Lydia. Dan orang lain gak ada yang tahu ya? Gak ada. Pada saat itu memang saya sedang berdua dengan Lydia, saya fokus merias jenazah. Lalu di penglihatan saya itu Lydia kembali ke kamarnya Mae. Dia mencoba tidur sendiri, dia akhirnya mau tidur sendiri, tapi dia melihat ke jendela terus Mae. Tapi ibunya udah gak ada. Kan ibunya cuma mengantarkan ke kamarnya aja, karena dia ngerasa di kamar ibunya itu di kolongnya seperti ada yang gedor-gedor, ada yang mukul-mukul. Akhirnya Lydia gak aman di situ. Setelah dia pindah kamar, tapi dia bengong natap ke jendela. Di situ Mae, jendelanya itu kebuka karena itu jendela kaca ya Mae. Si hording itu kebuka dan Lydia itu melihat sosok untuk yang pertama kalinya, dan itu sosok itu muncul untuk yang pertama kalinya nih Mae. Saya juga baru tahu sosok yang Lydia selama ini lihat itu ternyata seperti seekor kera, tapi besar banget. Itu makhluknya, itu berbulu, itu besar. Dia punya cakar yang panjang Mae. Di situ Lydia ketakutan, namun ingin berteriak nggak bisa. Dia nggak bisa Mae. Di situ dia teriak, dia nggak bisa. Akhirnya si manusia kera itu kan bentuknya besar banget Mae. Manusia itu serem banget Mae. Dia masuk ke kamar Lydia. Tapi Lydia nggak bisa berkutik Mae. Dia seperti terkunci gitu. Dia di kasurnya itu berdiam diri, nggak bisa dia bergerak gitu. Akhirnya si makhluk itu leluasa Mae, mencoba mendekati Lydia. Lydia itu seperti dicekek, tapi Lydia nggak bisa gerak. Dia tetap kayak pasrah, mau berontak nggak bisa Mae. Lydia dicekik, ingin dibawa, tapi Lydia nggak bisa. Akhirnya apa? Sukma Lydia itu diambil Mae. Secara nggak langsung si makhluk itu seneng banget Mae ketika dapat Lydia. Si Lydia itu diseret, tapi rambutnya tuh dijambak kayak gini Mae. Dia diseret karena rambut Lydia itu kan panjang Mae. Setelah diambil tuh jelas banget si Lydia ada di kasur itu, tapi
keambil sama makhluk itu tuh, diseret sama si makhluk tersebut. Seneng banget makhluk tersebut, ketawa-ketawa Mae, bahagia banget dia. Tapi Lydia itu ngebrontak, sakit itu. Di situ makhluknya membawa Lydia keluar, diseret Lydia itu Mae, itu dibawa ke salah satu ruangan yang memang saya juga nggak jelas di ruangan itu di mana sumbernya, di mana juga tempat sebenarnya di mana saya nggak tahu. Yang jelas di ruangan itu Lydia dirantai Mae. Nah di situ seperti ada laki-laki yang memang sedang melakukan ritual Mae. Ritual itu kayak banyak lilin dan juga kembang-kembang. Si makhluk tersebut ada di dalam ruangan itu dan si Lydia itu ada di samping makhluk tersebut. Dia itu dijambak seperti ini, dicengkeweng. Kayak ringan banget Lydia itu diambil sama makhluk itu. Dan si pria yang ada di depan nampan itu dia seperti ini, dia menyakup tangan. Tapi saya juga nggak jelas itu prianya siapa Mae. Dan dia itu seperti mempersembahkan, seperti itu dia mempersembahkan, dan itu uang berserakan langsung di nampan itu. Yang tadinya bunga-bunga itu tertutup sama uang. Tiba-tiba setelah si makhluk itu mendapatkan, ternyata Lydia itu bisa kita sebut sebagai wadal. Wadal itu tumbal Mae. Pesugihan kayaknya. Pesugihan berarti. Karena setelah Lydia itu diambil makhluk kera itu, uang tiba-tiba berserakan langsung ada di atas sampai itu. Dan si pria itu senang banget Mae, dia langsung menghamburkan uang dan dia kayak berterima kasih seperti itu. Di posisi itu Iya. Mbak Diana merem atau gimana? Saya merem. Merem Saya ya? masih megang. Sambil pegang tangan gitu. Pegang tangan Lydia erat banget karena memang saya harus bersentuhan langsung dengan jenazah Mae supaya Itu bisa duduk mengetahui. atau berdiri? Berdiri di samping peti karena memang saya sedang merias. Tapi karena Lydia, saya melihat arwah Lydia itu seperti tidak damai, seperti ada pesan yang ingin dia sampaikan, makanya saya mencoba cari tahu dengan cara memegang dan saya berkomunikasi dengan Dan ternyata beliau. benar ya. Ternyata benar, tidak wajar Mae. Lalu setelah si uang itu ada, orang tuanya itu buka pintu, itu sudah pagi harinya, sudah esok harinya Mae. Lydia itu ditemukan meninggal mendadak. Akhirnya mamanya itu kaget melihat Lydia kok tidur tapi dengan terbujur kaku kayak gini. Mamanya itu shock berat Mae di situ. Lydia, kamu kenapa gitu? Ternyata memang kan kaku banget Mae, dan si jenazah itu seperti kering, bukan lagi kayak seger seperti biasa, kering, tiba-tiba kayak kering dan tuh dia mangap, merem tapi mangap gitu Mae. Dia seperti kaget, shock. Ibunya Lydia itu shock, manggil bapaknya, terus manggil warga setempat, ini kenapa anak saya begini, kenapa? Dan memang semuanya, ini sih nggak wajar, ini nggak wajar, kenapa ini kok kering? Karena melihat si tubuh Lydia itu terbujur kaku dan kaku kering kayak sudah diformalin gitu Mae, padahal dia masih fresh, baru meninggal kan. Dengan itu aja dia dilakban karena dia mangap posisinya Mae. Setelah diketahui oleh warga tersebut, warga tuh bilang ini tuh meninggalnya kayaknya gue wadal kon kemana, pada ngomongnya kayak gitu. Wadal kan tumbal ya Mae. Akhirnya ibu dia penasaran, emang anak yang ngelakoni pesugihan ta? Anak yang nyupang, ada yang nyupang apa? Emang ada yang nyupang tadi sekitaran sini? Ibu Lydia kan akhirnya kepo Mae. Nah di situ ada warga setempat yang bilang, kabarnya ini sih diem bae ya, kan kayak ada itu keluarga Seku namanya Mae di sekitar kamu itu, dan memang itu bener ada. Masih warga situ. Itu sudah turun temurun Mae. Dia itu melakukan pesugihan nyupang monyet dan kera, dan memang ada salah satu ciri khas Mae di keluarganya. Dan ibu saya sendiri pun bisa menjadi saksi ya Mae, karena dia melihat si makhluk tersebut senangnya guling-guling di pedaringan Mae. Ini kita flashback ya Mae ya, karena
makhluk tersebut itu sering banget nunjukin dirinya itu di dalam pedaringan lagi guling-guling kalau setelah dia mendapatkan tumbal. Dan keluarganya ini memang cara masangnya dengan cara uang segepok itu disebar gitu aja, tapi mencari tumbalnya itu yang memang sosoknya murni, memang yang masih gadis atau enggak masih anak kecil gitu. Dan ini memang terjadi benar. Akhirnya itu pasti saya masih megang Lydia ya Mae. Di situ Lydia akhirnya berpesan kepada saya, Mae, Kak tolong saya. Tapi itu seperti membisikkan kepada saya. Saya melihat ke sini nggak ada, tapi suaranya jelas banget, Mae. Itu kita kembali ke realistis ya, ke realitanya, Mae. Karena saya masih merias, pelan-pelan saya merias. Tapi Lydia itu seperti minta tolong, Kak tolong saya, Kak selamatkan saya. Dia ngerintih, Mae. Dia ketakutan. Dia seperti mau dibebaskan gitu loh, Mae. Karena memang sukma Lydia ini berada di makhluk tersebut, Mae, yang memang ada di pendaringan itu, ada di ruangan yang penglihatan saya itu mungkin itu di rumah keluarga yang nyupang, Mae. Dan Lydia itu disitu dirantai bersama tumbal-tumbal lainnya. Dia nggak bisa. Akhirnya saya pesan sama Lydia, dengan batin saya yang bicara, Mae. Secara nggak langsung saya bicara, maaf dek, kakak nggak bisa nyelamatin kamu. Ini udah terlanjur, kamu memang udah nggak ada, kakak nggak bisa. Ini udah di luar kemampuan kakak, di luar batas, jadi kakak nggak bisa nyelamatin kamu dek. Di situ saya mulai melanjutkan, Mae, mulai melanjutkan perias jenazah Lydia. Saya coba ingin tahu lagi ya, Mae ya. Akhirnya saya coba pegang lagi. Saya ingin berkomunikasi lagi sama Lydia untuk supaya dia tenang gimana gitu loh, Mae. Akhirnya di situ saya melihat lagi tuh, Mae. Si Lydia ini ada temannya yang ingin dia bawa, Mae. Untuk menemani dia, tapi dia kan nggak bisa, Mae. Karena memang dia udah nggak ada gitu loh, Mae, si Lydianya. Di situ setelah kejadian uang tersebut, uang yang dipakai sama si tante ini berubah, Mae. Seketika kayak nggak ada. Padahal si tante ini uang itu disimpan, tapi setelah kematian Lydia, uangnya itu nggak ada. Mustahil kan, Mae? Yang tadinya ada berjumlah uang tuh berwujud, fisiknya ada berapa lembar, lumayan banyak. Yang tantenya itu taruh di lemari kamarnya. Tapi setelah Lydia nggak ada, uangnya itu nggak ada sama sekali. Udah seperti itu. Saya lanjutin tuh jenazahnya, saya rias lagi, Mae. Lalu si tante ngeliat Lydia udah mau selesai kan diriasnya. Akhirnya saya bertanya sama ibunya Lydia, Mae, Tante ada yang mau saya bicarakan. Tapi tante bisa jawab dengan jujur ya, saya gituin ke ibunya Lydia. Apa Diana? Tante nyimpen uang yang Lydia temuin. Oh kamu tahu? Iya tante, saya tahu. Saya gituin. Lydia nggak tenang tante. Ini gimana ya tante? Akhirnya tante nangis lagi tuh. Di situ dia nangis. Mungkin teringat. Iya uangnya tiba-tiba nggak ada. Uangnya tiba-tiba nggak ada. Hilang gitu aja. Padahal tante taruh di lemari, tapi uangnya nggak ada setelah Lydia meninggal. Makanya tante terus gimana, dia sedih lagi jadinya karena kok saya jadi tahu gitu. Karena memang ya saya bilang tante, Lydia cuman pesan ya Lydia meninggalnya karena wadal. Jadi ini pesan dari Lydia, siapapun nanti saudara kita atau orang setempat, hati-hati untuk yang menemukan uang seperti Lydia ini, jangan asal diambil karena memang kejadiannya ini sudah sama Lydia gitu loh. Ketika saya rias pun tetap aja Mae seperti itu. Dia seperti sedih gitu, jadi nggak damai. Ketemu nggak yang melakukannya? Ketahuan nggak maksudnya? Nah gini Mae, yang melakukan pesugihannya itu setelah kematian Lydia, dia itu beli sawah Mae.
dia beli sawah di salah satu daerah tersebut. Dan itu memang diyakini kalau uang itu bukan hasil murni, karena memang hasil pesugihan. Warga setempat udah pada tahu Udah itu? pada tahu semua bahwa si keluarga Seku ini lakukan pesugihan monyet. Dan memang banyak tumbal yang kena. Iya, dan itu memang salah satunya Lydia. Jadi harus tumbal yang murni gitu loh Mae. Dan yang memang kejadian di Kepu itu Mae, itu banyak banget anak kecil yang terperangkap di sana yang nggak ketemu. Lydia salah satu termasuk yang beruntung, karena memang keluarganya pun mencintai Lydia, mencari Lydia gitu loh, jadinya ketemu. Tapi kalau yang hilang gitu aja, yang sampai nggak ketemu, biasanya memang yang kurang diharapkan itu. Tapi memang itu untuk penghuni pohon kepu tersebut Mae. Ada hubungannya dengan pohon kepu dengan meninggalnya Lydia ini? Ada hubungannya nggak? Ada hubungan Mae. Apa hubungannya? Karena memang makhluk yang ada di yang melakukan pesugihan itu berawal dari pohon kepu tersebut Mae. Jadi dia seperti meminta kepada pohon kepu tersebut dijadikanlah pesugihannya itu, tapi makhluk yang dia pelihara monyet, si yang bertubuh besar terus berbulu itu loh Mae. Tapi dia memintanya dari pohon tersebut, makanya pohon tersebut sampai sekarang pun masih ada dan nggak bisa ditebang Mae. Dan Kabarnya melakukan ritualnya di situ ya? Iya, memintanya tuh di pohon tersebut gitu Mae. Jadi siapapun mungkin yang beberapa, salah satunya ada di kampung itu, dikasihlah. Jadi seperti sudah kerjasama gitu loh Mae. Ada hubungannya, karena ketika Lydia remaja baru bisa ditumbalkan lewat uang yang disebar itu. Karena uangnya itu rata-rata seperti itu, random, kadang ada di jalan, jadi siapa yang nemu itu buat wadal. Dan setelah tumbalnya itu nggak ada, meninggal, terus tiba-tiba dia ada aja yang dibeli, entah itu aset sawah, entah itu dia bangun lebih besar lagi. Kalau anggota keluarga sendiri nggak kena ya, keluarga yang melakukan? Tidak kena, tapi ada ciri khususnya. Jadi setiap keturunan laki-laki biasanya, dan itu ada anak yang nggak normal, tapi ada yang meninggal. Kalau diperhatikan ya Mae, di keluarga itu yang meninggal itu yang laki-laki, justru yang perempuannya yang hidup. Dan itu punya ciri khas dari wajahnya itu hampir sama, dari keturunan sama itu dalam arti ada mirip-miripnya seperti makhluk yang dia pelihara itu Mae. Dan itu memang sudah dilakukan turun-temurun, udah dari neneknya sampai ibunya. Memang orang itu kaya luar biasa. Betul, dari rumahnya itu besar, mencirikan sekali gitu. Dan memang warga setempat pun agak takut untuk bersosialisasi dengan keluarga yang pesugihan ini Mae. Karena takut dijadiin wadal, apalagi kalau udah nemu duit. Itu memang udah terkenal sekali di situ. Kalau ada duit gepokan tiba-tiba di jalan, wah, mungkin pasangannya sekuki, pasangannya gitu. Jadi uang pasangan. Kalau Mbak Diana sendiri nggak bisa menolong Nggak bisa Lydia? Mae, karena itu udah di luar kemampuan saya. Karena Lydia tuh minta sukmanya itu bebas. Dan kalaupun saya ingin menolong Lydia itu sulit lagi. Saya harus melakukan ritual secara Hindu lagi, dan saya memang harus membuka lagi jalan gaib yang sebelumnya udah pernah saya pelajari. Itu sulit lagi Mae, dan itu memang butuh proses. Dalam arti itu pun mempertaruhkan nyawa saya juga. Saya nggak mau dong Mae, karena itu udah di luar kemampuan batas saya. Saya hanya bisa menyampaikan pesan jikalau ada pesan yang ingin disampaikan oleh jenazah, atau ada kematian yang nggak wajar, kenapa sih matinya, kenapa sih ini gitu loh. Jadi supaya si keluarga pun lebih tenang gitu. Sekarang ini masih bisa kemampuan Mae, seperti itu? bisa, tapi ya dengan cara satu, harus bersentuhan dengan jenazahnya, ataupun dengan pakaian yang dipakai sama jenazah terakhir kali gitu loh. Benda yang memang sering dipakai sama Harus baru jenazah. meninggal atau sudah beberapa hari masih bisa? Baru meninggal lebih bagus, tapi kalau beberapa hari ya
yang penting ada sesuatu yang dipakai sama jenazah tersebut. Biasanya cuma hanya pesan aja sih Mae. Tapi lebih ke serem Mae, karena beberapa sih ada yang ingin balas dendam apa, cuman saya nggak mau kalau untuk kayak gitu, karena saya cuman ingin menyampaikan pesan aja. Hanya Kalau sebatas untuk menyampaikan pesan. Iya Mae. Nggak bisa menolongnya. Nggak bisa Mae. Kalau untuk menolong itu udah di luar kemampuan saya nggak mau. Lalu kalau ada yang meninggal, misalnya ada barang tertinggal di anu atau minta barangnya diketemukan kembali, itu banyak ya? Ada. Terbukti ada. memang bisa. Ada barangnya itu. Ada contoh kisah nggak? Pendek saja. Teman saya yang nggak ada, dia kecelakaan Mae. Muslim. Kecelakaan di. Oh jadi apapun agamanya bisa ya? Bisa. Asalkan memang itu ada salah satu teman saya yang kecelakaan, tapi yang tertinggal itu cincin kawinnya. Dan itu dia mau ngejemput istrinya mau jemput istrinya kerja, dia kecelakaan dan aduh Mae, tragis banget. Intinya dia terlibat sama truk, ada yang tertinggal, dan memang setelah dicari sekitaran situ ada bendanya, ditemuin sama salah satu warga yang menyaksikan dia kecelakaan. Karena mungkin dia nggak tenang, dia pengen cincin kawinnya itu ketemu. Akhirnya saya tahu, saya minta cincinnya balik, ngaku dibalikin akhirnya. Sudah diambil orang gitu ya? Iya, udah diambil. Tapi orang itu bilang awalnya kekeh nggak mau karena nggak tahu, bukan nggak mau, lebih ke nggak tahu gitu. Tapi saya kekeh juga, ada di kamu, saya tahu, balikin aja, ini punya orang nggak ada gitu, buat apa sih disimpan. Akhirnya ya udah balikin, ngaku, karena saya ancam juga, kamu mau nanti nggak tenang hidupnya kayak gitu, kamu giniin. Ya Mbak, ini cincinnya ada kok, belum saya jual. Ternyata benar. Ya dia akhirnya ketakutan Mae, akhirnya si cincin itu saya balikin ke istrinya. Setelah dikembalikan si jenazah tenang? Iya. Ada karena kan saya ngelayat Mae, terima itu kasih atau karena gimana? Suaminya teman saya kan, jadi pas saya ngelayat kok ada perasaan gak enak. Pokoknya setiap kali ada si jenazah itu ingin menyampaikan pesan gitu, kok kayak saya perasaannya gak enak Mae. Pada kebetulan banget saat itu saya memang lagi ngelayat ke teman saya itu untuk belasungkawa. Ternyata emang dianya begitu juga. Nah, akhirnya saya coba izin, cuman nggak boleh dipegang karena kan bukan muhrim Mae, karena dia laki-laki, dia udah suci juga. Tapi saya coba berkomunikasi dengan cara saya, akhirnya ketahuan cincin kawinnya. Saya bilang cincin kawinnya nggak ada ya. Iya, kamu tahu gitu. Saya tahu ada di mana gitu, pengen ketemu. Ya udah, akhirnya ketemu. Ternyata memang diambil sama salah satu warga setempat yang menemukan pada saat dia kecelakaan. Sampai saat ini Mbak Diana masih suka menolong orang yang membutuhkan beberapa seperti itu? kali Mae, tapi itu ya lebih tepatnya tidak untuk umum, tidak untuk terbuka. Orang-orang kenal aja gitu. Iya, orang kenal aja. Tapi mungkin karena video ini orang jadi tahu ya kemampuan dari Mbak Diana. Jadi nanti kalau dimintain tolong mau ya? Mungkin mau. Tapi untuk daerah Cirebon aja. Jangan jauh-jauh gitu. Iya. Ya paling jauh ke Arab lah ya. Mae. Asal dibiayain maksudnya gitu kan. Asal diongkosin ya. Nah Mae bisa aja. Nanti sih jadi TKW Mae kalau ke Arab. Oke. Baik sobat, itu kelebihan yang dimiliki oleh Mbak Diana yang jarang dimiliki orang tentunya ya. Didapat dari mana itu? Berawal dari Bali itu Mae. Jadi di Dari video yang saya- sebelumnya ya? Iya. Itu ada jawabannya di situ. Ya, Oke, jadi jangan lupa ditonton ya. Betul Mae. Masih mau melanjutkan menjadi profesi utama atau hanya sampingan aja? Sampingan aja Mae. Karena emang kalau itu jadi profesi utama saya yakini bakal sibuk Mae, dan bukan aja mumpung kayak pengen terima job banyak ini, nggak mau.
Jadi lebih ke orang tertentu aja kalau memang iya dia minta tolong benar-benar kayak yang ini nih pengen tahu banget, pengen pesen. Bahkan mendiang ayah saya meninggal pun tidak berpesan apa-apa kepada ibu saya kan. Ibu saya pengen banget tahu nih. Ini kisah asli lagi nih Mak. Ini terjadi di diri saya sendiri. Masa saya nolong orang bisa, ibaratnya masa sendiri saya enggak gitu Mak. Makanya ini terjadi di saya sendiri. Ayah saya enggak ada di tahun lalu bulan Juli. Itu meninggal dadakan kan Mak. Jadi enggak ada pesan, enggak ada tanda-tanda, enggak apa. Ibu saya lagi ngomong cucu dan saya pun saat itu sedang masih berjualan Mak. Akhirnya ayah saya nggak ada di waktu jam 8 malam. Tapi nggak berpesan nggak apa. Tapi bunda saya tuh pengen banget, ayah kok nggak pesen apa-apa ninggalin bunda gitu. Akhirnya cobalah saya bantu Berinteraksi. bunda. Tapi saya diberi mimpi Mak. Karena memang itu ayah lewat saya pegangan sendiri tangan. gitu loh. Ya itu jelas saya mandiin Mak. Apa saya interaksi aja itu. Pesannya ke bunda ya saya ungkapin jadinya. Tapi Karena lewat emang bunda- mimpi yang ini. Lewat mimpi. Kenapa Apa beda? aja. Nggak lewat bersentuhan tangan. Enggak Mak, karena memang itu setelah ayah nggak ada. Karena kan feelnya Setelah batinnya lebih kuat dimakamkan Mak. gitu? Iya. Oh. Dan memang itu, aduh saya bangun tidur saya nangis Mak. Suami saya sendiri saksinya, jadi saya kayak ngigo. Saya seperti berbicara sama ayah. Dan memang di mimpi itu memang benar. Dari mulai saya mimpi, aduh bener banget Mak, ini nyata banget. Jadi ayah saya tuh itu baru di hari pertama ayah saya dimakamin. Jujur Mak, saya dapat mimpi nggak enak banget Mak. Jadi jenazah ayah saya itu dililit ular besar Mak. Bener loh Mak, kayak ular besar hitam banget. Itu jenazah ayah saya ada di abang bayi. Saya pun sendiri kayak nggak mau Mak, kayak takut ayah saya mungkin kayak disiksa kubur gitu. Setelah saya cari-cari, ternyata memang ular besar itu memang digambarkan kalau dalam Islam ya Mak, saja ukro. Jadi kayak ular pensiksa manusia ketika dikuburkan. Nah di situ Mak, saya tuh mimpinya kayak nyata banget Mak. Ayah tuh kayak disiksa, ayah minta tolong Mak. Oh jadi inget beneran nih. Ini mah bener banget ayah. Jadi kayak dede, ayah kuku ayah tuh udah baru hari pertama ayah dimakamin Mak. Tapi aku dapat mimpi seperti itu. Jadi kayak ini ayah kenapa? Apa ayah disiksa kubur? Apa ayah gimana itu? Mak, orang Jabang Bayi juga tahu kan. Aku hari pertama, kedua, ketiga saya ke situ sendiri Mak. Nisannya saya peluk gitu Mak. Jadi saya ayah kenapa? Kirim doa ya. Terus Mak, di situ saya mulai rajin, saya coba searching kan Mak, kayak yang arti mimpi ular itu apa, arti mimpi ini apa. Ternyata ular yang saya di mimpi itu kok sama kayak di gambaran Google gitu loh Mak. Kayak ternyata ular itu sejaul ukro yang memang ular pensiksa manusia ketika udah di alam barzah. Jadi di situ saya kayak yang aduh ayah gitu Mas ayah. Dan ayah minta tolong. Bunda saya sendiri pun kayak yang kok bunda nggak dikasih mimpi deh, kok kamu yang dikasih mimpi? Ya nggak tahu deh dia mimpi kayak gitu. Ayo kita ke kuburan sekarang. Sampai aku di situ, sampai aku ya Allah ya mungkar ya nakir jangan siksa ayah saya. Ayah saya memang mu'alaf, saya gituin kan. Jadi udah saya kirim doa terus kayak gitu. Makanya sejak kepergian ayah tuh saya jadi aduh ayah gitu. Setelah dikirim doa nggak ada lagi mimpi. Mimpi berikutnya ya hanya sekali itu aja mimpi Nggak yang ada lagi. serem. Nggak bisa lagi ya. Untuk berikutnya mimpinya seperti biasa kayak ayah masih bercanda depan rumah. Tapi sekarang udah nggak ada. Itu awal-awal ayah nggak ada aja, mungkin karena terpuruk, karena saya masih terpukul ya Mak. Awal-awal karena yang ayah meninggal tiba-tiba gitu loh Mak. Tapi di hari itu pas bunda pokoknya minta deh, bunda tuh mau tahu ayah mau pesan apa ya. Kok ayah ninggalin gitu aja deh sama bunda, nggak ada pesen, nggak ada apa, tiba-tiba nggak ada. Mbak Diana bukan sekedar perias jenazah. Setiap kali ia menyentuh wajah yang tak lagi bernyawa, terbuka kisah masa lalu yang tak sempat selesai. Ada yang meminta maaf. Dan entah kenapa,
tugas itu selalu jatuh di tangannya. Tugas menyelesaikan yang tak sempat diselesaikan. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.